Ya, ini beberapa hari ini saya dicaci maki terus, Pak, dan saya senang-senang aja. Ya. Kenapa? Karena kita ngerasain mereka transfer amal, karena ada kesalahan dalam cara mereka dalam berkomunikasi, memahami kata-kata kita. Ya. Lain waktulah saya cerita ya. Jadi ke depan ini saya kabarin aja ya. Akan ada perang, tapi bukan perang militer dalam waktu dekat, tapi perang ideologi dan teologi. Nah, ideologi sudah mulai luntur nih. Yang ada sekarang perang teologi, perang akidah sesama muslim, Pak. Saya berharap jamaah kita bisa tahu jalannya, dia ahlus sunnahnya bersanad atau tidak ya. Karena sekarang banyak ngaku ahlus sunnah. Maka nanti antara kelompok dengan kelompok akan menggibah kelompok yang lain. Apakah ini boleh? Nah, bukan lagi menggibah, merendahkan. Jadi satu kali ada seorang mengatakan bahwa para ahli zikir yang berzikir dengan biji-biji tasbih itu sama dengan Yahudi. Orang-orang yang belajar sifat 20 Allah wujud qidam baqa itu orang-orang yang sesat. Gitu, ngomongnya gitu, Pak. Firqatun dolah. Nah, itu mereka sudah serentak, mereka tidak merasa memfitnah kita. Lalu saya pernah coba ngomong sedikit saja, dan itu bukan cacian, bukan fitnah. Saya lagi muji malah, bahwa waktu saya pergi ke Israel sana, saya melihat ada Yahudi ortodok yang anti dengan Zionis, jenggotnya mirip dengan jenggot salah satu kelompok itu. Mirip. Kita bilang Yahudi mirip mereka, tapi mereka balikin. Ar-Razi memfitnah kami bahwa kami mirip dengan Yahudi. Pemutar balikin nggak? Karena komunikasi mereka nggak beres. Jadi kita ini sudah dibenci lama, cari momen dia untuk menghancurkan ya. Terus yang kedua, katakan Yahudi di sana itu merupakan perempuan persis seperti Salafi, yaitu perempuan dilarang ke masjid dalam tradisi Salafi. Saya ngomong begitu. Saya dijawab, Pak. Mereka ngomong, apa kata mereka? Oh, Syekh Soleh Fauzan tidak melarang ke masjid, tapi dianjurkan di rumah. Sebuah dalil, itu mah Syekh Soleh Fauzan pakai dalil, itu mah Rasulullah. Tapi ada nggak Salafi yang mengizinkan istrinya sholat di masjid? Ada nggak, Pak? Coba lihat, kan nggak ada. Walaupun fatwa ulamanya tidak dilarang, nah kita ngomong dari atau ajaran, ya tergantung dia milih yang mana. Itu kemudian mereka menyerang kita ya. Saya jelaskan begitu. Jadi mereka sudah mulai, Pak. Setiap hari hampir 1000 kali saya dicaci maki oleh mereka, dan kita nggak merasa difitnah, biasa aja. Kita coba ngomong begitu, itu emosinya bukan main. Saya pegang tasbih, disebut mirip Yahudi, saya nggak marah, Pak. Ya. Tapi giliran Yahudi kita katakan itu pujian, karena jenggotnya Yahudi ini mirip dengan jenggotnya Sayyidina Harun. Pujian nggak tuh? Mereka kemudian memotong video itu dan dijadikan sebagai cara untuk mencaci maki kita. Jadi sekarang ada gerakan caci maki berjamaah setiap hari, ya, setiap hari. Dan saya harap teman-teman tidak terpancing ya, jangan balas mencaci maki lagi, santai aja kita ya. Kita mau balas dengan keilmuan aja. Idfa' billati hiya ahsan. Kalau ahli kitab aja kita harus balasnya dengan baik, apalagi dengan sesama muslim. Walaupun mereka nggak baik ke kita, walaupun mereka bilang kita sesat. Ya, antum dibilang sesat loh, pakai sifat 20 nggak, Mas? Allah wujud kita mau ente sesat ente. Pakai tasbih nggak kadang-kadang? Pakai ulah Yahudi ente. Digituin,
Kita digituin sudah bertahun-tahun, Pak. Dan kita gak marah, kita biasa-biasa aja. Giliran kita bilang coba jenggot Yahudi sama dengan jenggot dia, ngamuknya bukan main. Beragama kok kayak binatang buas ya. Marah aja mulutnya, nggak ada adem-ademnya. Nah ini yang kita bahas waktu bulan puasa, bahwa dalam diri kita ini ada sifat kebinatangan ternak, ada binatang buas. Kalau ini nggak diberesin, dapat dalilnya dipakai untuk menghujat orang, dalilnya dipakai untuk orang. Karena sibaiyah, karakter binatang buas yang ada dalam diri saya, dari Bapak semua, itu akan menggunakan senjata apa aja untuk mengalahkan orang. Karena sibaiyah ini maunya ngalahin orang. Kalau fisik, pengen pakai barang apa aja untuk ngalahin orang. Kalau perangnya perang ideologi, perang teologi, pakai dalil, Quran Sunnah dia pakai. Yang paling lucu apa? Kita dianggap mengolok-olok Rasulullah. Lah berarti selevel ustadznya itu nggak mau dengerin videonya dari awal sampai akhir. Lalu dianggap kalau mengolok Rasul berarti kafir. Nah, ini apalagi yang bahaya. Mereka menganggap diri mereka adalah representatif daripada Rasulullah. Berarti diri mereka ini sama dengan Rasul. Pengkultusan nggak tuh? Ini bahaya, Pak. Kalau mereka melarang mengkultuskan kiai, sekarang mereka mengkultuskan pendapatnya sendiri, ustadznya sendiri, pandangannya sendiri. Dan pengkultusan pendapat, pandangan ini lebih bahaya daripada mengkultuskan sosok. Karena kalau sosok itu masih di bawahnya Azazil. Kalau udah mengkultuskan pandangan, itu ya sama kayak Azazil itu. Ini bahaya-bahayanya nanti ke depan. Jadi ini baru awal, Bapak Ibu yang melakukan Allah. Ke depan saya nggak tahu juga, saya masih bisa kajian di sini ya. Wallahu alam. Tapi kalau ini berlanjut terus ya barangkali nanti mungkin saya beberapa kali gaib ya, tidak hadir di sini. Berarti kita lagi berseteru, Pak, seteru asik ya. Baik, kira-kira begitu ya. Saya minta doanya semoga ulama-ulama yang sejati, mereka bangun dari tidurnya, tidak diem, tidak cari aman, tapi mau berjuang mempertahankan Ahlussunnah dan menenangkan umat. Al-Fatihah. Iya.